Halo sahabat Hertiga, selamat datang kembali di video ini. Buat kamu yang baru bergabung, saya sering dipanggil dengan Mama Bima. Apakah berdoa di jam kerahiman ilahi itu sudah cukup? Ternyata tidak, teman-teman. Ada beberapa syarat supaya jam kerahiman itu benar-benar sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa kepada Tuhan Yesus di jam kerahiman ilahi. Ada 6 syarat agar doa kita itu benar-benar selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa saja itu? Mari kita bahas sama-sama. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang jam kerahiman ilahi dalam buku harian Faustina, di mana jam kerahiman ilahi itu tercatat di 2 nomor, yaitu di nomor 1320 dan 1572. Di 2 kutipan itu Tuhan berbicara pertama kali pada bulan Oktober tahun 1937 di kota Krakow, dan 4 bulan kemudian Tuhan bersabda lagi kepada Santa Faustina, dan beliau mencatat lagi pesan Tuhan tentang jam kerahiman ilahi yang kedua kalinya pada bulan Februari tahun 1938. 7 bulan kemudian Santa Faustina meninggal dunia. Jam kerahiman ilahi atau jam 3 sore menjadi titik paling sentral dari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itu terjadi pada jam 3 sore di hari Jumat Agung. Penyelamatan Tuhan terjadi untuk semua manusia. Pada jam kerahiman ilahi itu Tuhan mengalihkan perhatian kita untuk sesaat hadir di dalam roh, menyaksikan betapa menyedihkannya penderitaan yang ia tanggung sendirian dengan menerima pemukulan, cambuk, hinaan demi menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus menyatakan kepada dunia bahwa ia mencintai setiap kita tanpa memandang dosa-dosa kita. Ia mau kita memanfaatkan rahmat-Nya yang besar dan berlimpah-limpah untuk kita sendiri dan orang lain. Di jam itu kita diminta untuk merenungkan misteri kerahiman ilahi melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan kerahiman Tuhan, serta memohon belas kasih Tuhan bagi orang-orang berdosa. Untuk melaksanakan doa pada jam kerahiman ilahi, kita tidak dituntut, tidak diwajibkan juga untuk pergi berdoa di kapel ataupun di gereja. Kita juga tidak dituntut untuk memiliki banyak waktu untuk berdoa jam kerahiman ilahi. Tetapi kalau kita tidak bisa pergi berdoa di kapel, di gereja, dan tidak memiliki banyak waktu, kita berdoa sesaat saja itu sudah sangat cukup. Untuk berdiri, berlutut, atau duduk, kita bersatu di bawah kaki salib Tuhan Yesus di Golgota dan menyatukan diri kita dengan Tuhan yang berada dalam sakratul maut, yang sedang sekarat. Kita tahu Tuhan Yesus tidak menjelaskan secara terperinci di doa jam kerahiman. Itu rupanya Tuhan Yesus memberi kita kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Tetapi tentu saja harus memenuhi syarat-syarat dalam doa jam kerahiman ilahi yang tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa saja syarat-syarat agar supaya jam kerahiman ilahi kita itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Syarat pertama, kita berdoa jam kerahiman adalah jam 3 sore. Jam kerahiman ilahi yang dimaksud Tuhan itu sesuai dengan sabdanya kepada Santa Faustina adalah jam 3 sore, bukan jam 3 pagi ya teman-teman. Jam kerahiman itu tidak bisa ditukar atau diganti di jam 3 pagi. Jadi jam 3 sore adalah syarat mutlak kita berdoa jam kerahiman ilahi.
jam 3 sore atau jam 3 petang itu sesuai pesan Tuhan kepada Santa Faustina, bahwa jam 3 sore itu berkaitan dengan jam Yesus berada di dalam sakratul maut. Maka di jam suci itu waktu yang sangat tepat untuk menghormati saat penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Jadi jam kerahiman harus dilaksanakan pada jam 3 sore. Syarat kedua berdoa jam kerahiman ilahi adalah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan janjinya kepada Santa Faustina bahwa di jam kerahiman ilahi, aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Nah, teman-teman, doa-doa kita di jam kerahiman ilahi itu harus ditujukan kepada Tuhan Yesus secara langsung, karena Yesus sendiri menghendaki demikian. Kali lalu ada yang bertanya, apakah doa jam kerahiman itu kita tujukan kepada Tuhan Yesus, dan sesuai dengan pesan Tuhan bahwa doa jam kerahiman ilahi itu kita tujukan kepada Tuhan Yesus, kita menghormati Tuhan Yesus. Sedangkan doa koronka itu kita doakan dan kita tujukan kepada Allah Bapa. Doa-doa kita di jam kerahiman ilahi tidak pakai perantara Bunda Maria atau Santa Faustina, bukan juga kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan menolak apapun yang diminta oleh jiwa-jiwa dariku. Di buku harian Faustina 1320. Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk berdoa langsung secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak doa-doa apapun, permintaan-permintaan apapun yang kita doakan di jam kerahiman ilahi. Tetapi kita harus ingat juga bahwa kita bisa memohon belas kasihan Tuhan bersama Bunda Maria yang selalu setia berdiri di bawah kaki salib Tuhan Yesus bersama dengan Rasul Agung Kerahiman Ilahi Santa Faustina. Syarat yang ketiga kita berdoa jam kerahiman adalah demi sengsara Yesus. Semua doa-doa kita di jam kerahiman ilahi itu harus merujuk pada nilai dan manfaat dari pengorbanan Tuhan Yesus dalam sengsaranya dan wafatnya di salib. Jadi kita perlu mengambil manfaat belas kasih Tuhan di jam kerahiman ilahi. Seperti yang kita doakan demi sengsara Yesus yang pedih di doa koronka itu, kita mendapat manfaat perlindungan Tuhan dan jaminan keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia. Jadi di jam kerahiman ilahi kita cukup memberikan waktu singkat saja atau sesaat saja untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Syarat keempat adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa-doa kita di jam kerahiman ilahi itu tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Syarat kelima adalah memiliki pengharapan tak terbatas. Kalau kita berdoa di jam kerahiman ilahi, kita perlu memiliki pengharapan yang tak terbatas, memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan Yesus akan menjawab setiap persoalan kita, Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa-doa kita, dan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita. Doa yang ditopang dengan semangat dan pengharapan yang besar juga didasari keyakinan yang kuat, membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan yakin bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Kita harus yakin bahwa kita berdoa setiap hari
Berdoa di jam kerahiman ilahi itu bukan hanya memperingati peristiwa sengsara Tuhan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kita memiliki pengharapan yang besar bahwa setiap hari Tuhan Yesus selalu siap menyelamatkan kita. Dan syarat yang keenam adalah adanya tindakan belas kasih nyata. Ini sudah pasti teman-teman, kita berdoa saja terus tetapi tidak melakukan sesuatu sebagai aksi nyata sama saja bohong. Contoh saja, di jam kerahiman ilahi kita memohon pengampunan, memohon rahmat untuk orang berdosa. Kita berdoa untuk orang yang punya masalah dengan kita, entah suami, istri, anak, teman kerja, tetangga. Ya kita berdoa, tetapi pas ketemu orangnya, ibarat kapal kayu tanpa stom. Ini kadang-kadang terjadi. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus di jam kerahiman ilahi, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengampuni orang lain. Tapi pada gilirannya kita ketemu di jalan, orang itu lewat, kita seringkali tidak mau mengampuni. Dan itu bukan contoh tindakan belas kasih yang nyata, karena kita tidak bisa mengampuni orang lain. Harusnya sebagai devosan kerahiman ilahi, kita sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harusnya dalam berdoa kita mohon pengampunan untuk orang itu, dan dalam kehidupan nyata kita juga harus selaras dengan doa kita, mengampuni juga dalam kehidupan nyata. Dan itu bentuk tindakan belas kasih yang kita doakan, yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Ada banyak cara kita melakukan berbagai tindakan belas kasih rohani dan belas kasih jasmani. Itu tertulis di dalam buku harian Faustina, dan tentang tindakan belas kasih, karya belas kasih ini saya akan bahas di video lain ya teman-teman. Yang jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Berdoa tanpa berbelas kasih juga sama saja sia-sia, sama saja kita menolak rahmat. Jadi berdoa di jam kerahiman itu harus seimbang dengan berbuat belas kasih bagi orang lain, tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, atau apapun. Nah teman-teman, itu 6 syarat agar doa-doa kita di jam kerahiman ilahi itu benar-benar selaras atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jam kerahiman ilahi, rahmat-rahmat kerahiman ilahi benar-benar menguduskan kita. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semua. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.